Oke, bismillahirrahmanirrahim teman-teman, kita lanjut ya. Untuk langkah kedua yaitu adalah setting halaman checkout ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Sebelumnya sudah setting produk, kemudian setting halaman checkout ya. Di sini di nama halaman checkout teman-teman isi nama produk teman-teman. Oke, kemudian untuk template-nya pilih yang no sidebar kalau saya. Untuk judul sectionnya teman-teman bisa sesuaikan saja ya. Di sini ada tulisan data penerima yang Anda dapatkan, pilihan produk, metode pembayaran. Ini teman-teman bisa ubah teksnya di sini ya, ubah teksnya di sini gitu. Oke. Data penerima misalkan mau diisi data Anda misalkan atau data penerima gitu juga bebas gitu ya. Kalau saya dibiarin aja. Oke. Kemudian untuk warna background teman-teman bisa pilih warnanya. Ya, ini berubah-ubah warnanya. Oke, saya default aja. Kemudian untuk header teman-teman, kalau misalkan mau tambahkan gambar dipersilahkan. Oke, misalkan ini ya gambarnya. Mana ya? Misalkan ini open ya, maka muncul gambarnya teman-teman. Oke, kalau enggak ya dihapus saja gitu. Kalau mau nambahkan judul teman-teman, ini bisa dicentang. Misalkan di sini form order ya kan, kaos polos misalkan ya. Ini bebas teman-teman. Oke. Kemudian apakah Anda ingin menampilkan tagline di atas keranjang Anda? Ini bisa dicentang. Ya, kalau misalkan mau diisi deskripsi, misalkan diisi untuk pemesanan, ya kan? Silahkan isi form order di bawah ini ya. Ini contoh teman-teman ya. Setelah itu Anda akan diarahkan ke WACS ramah kami misalkan ya teman-teman. Nah, maka munculnya seperti ini teman-teman. Oke, ini judulnya, kemudian ini tagline-nya. Oke, atau deskripsi lah gitu ya. Kemudian teman-teman, untuk label garansi, untuk gambar ini bisa ditampilkan ya. Kalau misalkan tadi teman-teman pilih gambar, oke. Ini gambarnya bisa ditampilkan, bisa dihilangkan gitu nanti di sini ya. Kemudian untuk label garansi, teman-teman bisa cantumkan, bisa enggak. Label garansi yang ini teman-teman ya. Oke, teman-teman juga bisa pilih jenisnya ya. Nah, apakah garansi uang kembali 100% ya, ataukah yang jaminan kepuasan, teman-teman bisa pilih disesuaikan. Untuk variasi produk teman-teman, ini modelnya mau gimana nih? Kalau yang radio nih kayak gini teman-teman ya, samping-samping. Tapi kalau yang drop down, nanti mereka ngeklik ini disuruh pilih gitu ya, LXL gitu. Tapi kalau misalkan pilih yang tinggal ngeklik ya, yang radio ini tampilannya seperti ini. Oke, saya pengen yang drop down aja biar nggak terlalu memakan tempat ya. Tapi bebas teman-teman mau pilih yang mana gitu. Kalau cuma dua varian aja ya teman-teman pilih yang radio. Tapi kalau misalkan banyak variannya ya pilih yang drop down gitu ya. Kemudian bidang yang diminta. Nah, ini ada apa aja nih isiannya? Nih bagian data penerima teman-teman ya. Di sini ada nama, nomor WhatsApp, email, alamat lengkap, masukkan kota gitu ya. Nah, ini untuk formnya istilahnya. Nah, teman-teman perlu dipahami bahwa untuk formulir pembelian itu ada yang namanya short form atau simple form ya, form pendek. Ada juga yang full form gitu nih teman-teman. Oke. Kalau untuk yang simple form atau short form ya, atau short form, oke, maka cukup nama, nomor WhatsApp dan alamat gitu ya. Tapi kalau full form, oke ya, ini ada lengkap teman-teman, ada nama, nomor WA, alamat ya, kota kecamatan, kemudian ada pilihan kurir, mau pilih kurir mana ini opsional ya, mau apa enggak. Kemudian ada metode pembayaran, transfer atau COD ya. Kemudian ada order summary, total yang harus dibayar ya, totalnya harga produk dan ongkir ya. Intinya kalau full form teman-teman, ini kata kuncinya ada di sini ya, order summary. Oke. Ada total yang harus dibayar gitu. Tentunya ada kelebihan dan kekurangannya teman-teman. Untuk kelebihan dan kekurangannya nanti saya bahas di video sendiri ya teman-teman ya. Oke. Di tutorial kali ini saya menggunakan yang full form teman-teman. Oke ya, nanti teman-teman bisa sesuaikan mau yang short form apa yang full form gitu ya. Oke, di tutorial kali ini saya menggunakan yang full form. Ada totalnya teman-teman. Kayak rincian pesanannya dan ada totalnya yang dibayar gitu. Oke, di sini teman-teman bisa sesuaikan juga. Ini data penerimanya mau ditampilkan labelnya atau enggak. Kalau misalnya mau ditampilkan ya tinggal klik pengaturan. Labelnya ini show label gitu ya. Oke. Nah, maka nanti ada nama, ada nomor handphone ya. Kemudian ada email, alamat lengkap ya. Tapi kalau misalkan ini di hide, disembunyikan, maka cuma ada kotak-kotak kolom-kolom gini aja gitu. Saya
pengen ini ditampilkan ya. Bebas teman-teman ya, bisa ditampilkan bisa enggak gitu. Oke, nama, nomor HP ini juga bisa diubah teman-teman ya. Tulisan ininya konfigurasi kolom. Biasanya menjadi nama penerima ya teman-teman ya, bukan nama Anda tapi nama penerima. Saya biasanya gitu. Nah, nama penerima. Simpan. Nah, kayak gini teman-teman ya, nama penerima, nomor handphone atau nomor WhatsApp. Ini nomor WhatsApp ya. Nomor WhatsApp, nah, ini nomor WhatsApp penerima. Dan bisa simpan emailnya ya, email penerima misalkan gitu. Alamat lengkap. Ini teman-teman saran saya pakai konfigurasi kolom, kemudian inputnya jadi text area biar semakin luas ya. Required artinya kalau ini diisi required yes gitu ya. Artinya kolom ini, kolom alamat ini harus wajib diisi gitu, wajib diisi gitu ya. Oke, alamat, kemudian alamat lengkap penerima. Teman-teman ini bisa diisi, misalkan diisi kayak gini ya. Nama jalan, oke, nomor rumah, kemudian RT RW ya, terus kelurahan. Nah, misalkan gini, kelurahan atau desa. Kemudian simpan. Maka tampilannya seperti ini teman-teman ya, alamat lengkap, nama jalan, nomor rumah, RT RW, desa gitu. Kemudian kalau untuk provinsi, kota, kabupaten, kecamatan ini nggak perlu ya. Saya langsung pakai yang kota atau kecamatan ini, biar nanti ongkirnya langsung otomatis terhitung kalau kita pakai yang kota atau kecamatan yang ini. Oke. Nah, ini teman-teman bisa masukkan konfigurasi kolom. Jadi nanti orang itu milih masukkan di sini nama kecamatan, nama kotanya gitu ya. Oke, saya di sini biasanya saya tulis jadi pilih masukkan ya, mohon maaf. Kecamatan atau kota penerima ya. Ini masukkan dan pilih kecamatan dan kota gitu. Simpan. Jadi seperti ini teman-teman. Oke. Kemudian kalau teman-teman mau nambahkan note ya, misalkan tambahkan catatan patokan misalkan teman-teman bisa ini dicentang, kemudian saya bisa note-nya taruh paling bawah ya. Ini kalau untuk geser-geser teman-teman. Nah ini catatannya jadi paling bawah ya. Ini ada catatan. Misalkan di sini saya tambahkan catatan ya, patokan alamat misalkan ya, patokan alamat. Nah ini misalkan di sini masukkan patokan ya, patokan alamat atau ya kan, warna cat, tembok misalkan, atau dan lain-lain gitu. Kemudian simpan. Nah ya, atau bisa diisi catatan juga nggak apa-apa gitu ya, bebas teman-teman. Oke, kemudian simpan. Nah seperti itu ya. Kemudian teman-teman untuk dropship ini nggak perlu ya. Kemudian tombol belinya teman-teman ya, ini tombol beli teman-teman ya. Tombol beli teman-teman bisa ubah warna merah atau hijau ya. Biasanya merah. Terus beli sekarang diubah jadi ambil promo sekarang. Nah, ini bebas juga teman-teman ya. Ambil promo sekarang. Oke. Video konten ini nggak perlu. Teman-teman nanti bisa explore ya, bisa coba-coba. Untuk kolom kupon, kalau kita menyediakan diskon ya, maka kolom kupon ini dicentang gitu. Tapi kalau misalkan kita tidak menyediakan diskon, artinya diskon yang suruh ngisi di formulir teman-teman ya, kan kadang ada masukkan kode kupon apa gitu ya, agar mendapatkan diskon ongkir misalkan. Nah ini teman-teman bisa kolom-kolom dicentang, kolom kupon bisa dicentang gitu. Tapi kalau misalkan tidak ada diskon ya nggak perlu ya, saya nggak perlu teman-teman. Oke, nanti ya kalau ada formulir khusus mungkin ya teman-teman ya, formulir khusus baru ada kolom kuponnya gitu. Oke, kemudian teman-teman poin 1, poin 2 ini artinya yang ini. Yang Anda dapatkan fitur 1, fitur 2 apa-apa gitu ya. Saya bisa ini nggak usah teman-teman. Kalau misalkan mau nambahkan ya nggak masalah gitu ya. Kemudian teman-teman untuk ringkasan pesanan adalah ini ya. Order summary, ringkasan pesanan. Oke, totalnya berapa gitu. Oke, kalau yang full form ini jelas ya, harus ada yang ringkasan pesanan. Ini dicentang ya. Maka muncul totalnya nanti.
Nanti kita coba ini teman-teman. Oke, coba untuk simulasi order ya biar teman-teman tahu. Oke. Kemudian untuk testimoni, kalau misalkan teman-teman mau nambahkan silahkan gitu ya. Oke, nanti ada testimoninya di sini. Kalau misalkan enggak ya dihapus gitu. Kalau saya di sini enggak teman-teman ya. Nanti form order ini teman-teman bisa saya tempel di landing page di Elementor teman-teman, sehingga nanti bisa disesuaikan ya testimoninya pakai testimoni dari landing page. Kalau saya biasanya gitu. Tapi kalau teman-teman mau nambahkan di sini ya tambahkan testimoni. Enggak apa-apa gitu ya. Kalau saya enggak gitu. Kemudian untuk tracking pixel, teman-teman tracking pixel ini nanti akan saya bahas di bagian setting peristiwa pixel ya, biar teman-teman paham gitu. Takutnya saya bahas di sini teman-teman belum paham gitu karena belum belajar tentang pixel. Ini saya lewatin dulu. Kemudian klik selanjutnya. Oke, kita masuk ke halaman sukses ya. Sekarang poin ke 3. Setting halaman sukses. Oke, akan saya bahas di video selanjutnya.